Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya nasta'inu ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bersama. Kajian yang ini dalam rangka mengikuti kajian fikih pada setiap hari Ahad pekan yang ketiga. Pada hari ini akan tanggal 1 Rajab 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 21 Desember 2025. Mudah-mudahan kajian fikih pada subuh kali ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in dan iman sampai kepada jasa umat hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah muslimin yang saya hormati, seperti biasa kegiatan untuk kajian fikih pada pagi hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Saban SMM Hakim. Pada 2 bulan yang lalu pembahasan kita sampai dengan tilawah, sisa tilawah. Mungkin pada hari ini akan dilanjutkannya. Mari kita simak bersama, semoga apa yang kita sampaikan menambah ilmu baru kita, menambahkan keimanan dan kualitas ibadah kita setiap hari. Di akhir acara pada bagian dari bersama, insya Allah akan dijelaskan. Kemudian sebagai acara untuk para jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di masjid. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya segala puji-puji tentu hanya milik Allah SWT. Nahmaduhu, kita senantiasa berusaha memujinya dalam setiap kondisi yang Allah bagi kita. Wa nasta'inu, dan juga senantiasa pertolongan secara mutlak hanya kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa berusaha memohon ampun dalam setiap kesempatan kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, barang siapa yang telah Allah berikan hidayah maka tentu tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lahu, dan barang siapa yang Allah biarkan dalam kesesatan tentunya tidak ada yang bisa memberinya petunjuk kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sudah mendapatkan kemenangan yang kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Allah memberikan kita rezeki berupa salat subuh berjamaah dan juga duduk dalam salah satu majelis yang Nabi SAW sebutkan Raudhatul min Riyadhil Jannah, taman dari taman surga, yaitu majelis ilmu. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh Muyassar yang sudah diterjemahkan. Kita masih dalam bagian saya lihat catatan terakhir kita. Selain pembahasan sujud tilawah, kita masuk dalam hal yang makruh dalam sholat. Kita baru sampai poin ke-9. Saya akan bacakan secara ringkas yang sudah kita lalui. Hal yang makruh dalam sholat adalah membatasi diri. Pertama adalah membatasi diri hanya membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama. Membaca Al-Fatihah saja dalam sholat ini sebenarnya sudah cukup. Artinya itu yang rukun, yang tidak bisa ditinggalkan menurut mayoritas ulama. Tapi menaikkan sengaja demikian terus-menerus, maka ini berisi sunnah Nabi SAW. Kalau dia hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa surat, ketika dalam kondisi yang memang membutuhkan, ketika buru-buru, ya, atau ada waktu yang seperti dia memang misalnya dikejar jadwal pesawat, jadwal kereta, atau dia dalam kepayahan lagi sakit, ya, dia tidak mampu berdiri lama, kemudian dia membaca hanya Al-Fatihah saja dalam sholat fardu, maka itu sudah cukup. Namun kalau terus-menerus, kalau dia sengaja membatasi diri hanya Al-Fatihah saja, maka ini makruh. Begitu juga mengulang-ulang Al-Fatihah, ya. Dan telah kita sebutkan mengulang Al-Fatihah ini ada yang hukumnya makruh, namun ada yang wajib. Mengulang Al-Fatihah ini kalau dia merasa ketika membaca dia ada bacaan yang jelas-jelas salah dan berubah makna, maka dia wajib mengulang justru. Kalau dia dapati imam salah membaca Al-Fatihah, maka dia wajib mengkoreksi. Beda dengan bacaan sesudah amin atau bacaan selain Al-Fatihah dalam sholat, maka itu hukumnya sunnah diperbaiki. Tapi kalau Al-Fatihah imamnya salah, maka makmum wajib memberitahu, wajib mengkoreksi, ya. Tapi kalau seseorang mengulang tanpa hajat Al-Fatihah, maka ini tentunya merupakan perbuatan yang makruh, ya. Kemudian menengok sedikit
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ke kiri untuk seseorang yang ada was-was dalam sholatnya itu boleh karena ada hajat, atau dia melihat ada bahaya di depannya, ada anaknya, ada cucunya, terus misalnya menyentuh listrik, terus dia lihat ke depan, atau takut mereka di tempat umum, takut mereka lari, maka dia melihat karena ada hajat boleh. Namun kalau tanpa hajat, ya maka ini tidak diperbolehkan. Memejamkan kedua mata dalam sholat, ya ini termasuk yang perbuatan yang makruh. Terkadang kita memejamkan mata sebentar tidak mengapa, tapi kalau terus menerus, maka ini disebut tasyabbuh, menyerupai perbuatan sejumlah orang kafir saat mereka beribadah. Contohnya orang Majusi saat menyembah api, mereka sembari memejamkan mata. Begitu pula orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Nasrani juga tentunya ketika mereka di gereja, mereka berdoa sepenuhnya dalam memejamkan mata. Ini karena perbuatan mereka, maka kita diperintahkan untuk menyelisihinya. Maka ini termasuk hukumnya makruh, walaupun tidak sampai haram. Kenapa? Karena bisa jadi seseorang memiliki hajat, matanya lagi sakit, atau di depannya dia melihat sesuatu yang sangat silau, ya, dia tidak kuat, akhirnya dia pejamkan matanya. Maka kalau ada hajat demikian tidak mengapa. Kemudian yang kelima, menempelkan kedua lengan di lantai saat sujud. Menempelkan seperti saat sujud, ya. Kenapa? Karena itu kata Nabi SAW, inbisatul qalb, seperti perilaku anjing yang menghamparkan tangannya, ya. Maka tidak diperkenankan. Tapi ini hukumnya makruh, ya, tidak sampai membatalkan sholat. Hukumnya makruh. Ketika kita menempelkan dalam sujud, tangan kita nempel demikian. Harusnya bagaimana? Kalau kita sholat sendiri disunahkan agak dilebarkan. Namun kalau sholat berjamaah disesuaikan, hanya tetap diangkat. Kemudian banyak melakukan perbuatan sia-sia dalam sholat karena dia menyibukkan hati, ya. Banyak perbuatan sia-sia dalam sholat. Terkadang dia sambil bunyikan jari jemarinya, kerap gitu kan. Atau kadang dia sambil sholat sambil, ada yang seperti itu, sambil namanya itu, ya, mau bunyikan, ya, nge-crack gitu, ya, seperti itu. Bertolak pinggang, ini adalah kebiasaan Yahudi juga tentunya. Kalau kita alhamdulillah jarang demikian, ya. Kemudian sadar menutup mulut dalam sholat, ya, menutup mulut dalam sholat seperti menggunakan masker hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat, ada kebutuhan, kenapa pakai masker Pak? Saya flu berat, pilek berat, nggak apa-apa, ada hajat, ya. Tapi kalau nggak ada hajat atau cuma was-was saja, saya takut, kan saya sebelahan sama orang dari berbagai macam, bisa takut kena ini dan itu was-was, jangan digunakan. Tapi kalau memang ada hajat karena sakit dan segala macam, maka tidak mengapa. Dan juga yang termasuk makruh sandal. Sandal ini maknanya sebagian ulama yang mengatakan kalau seseorang menggunakan kain yang ujungnya menjuntai sampai ke bawah kanan kirinya dan tidak dikembalikan kedua ujungnya ke kedua pundaknya, artinya ini seperti pakaian pastor yang pakai semacam selendang di depan sampai jauh ke bawah, pakaian pastor. Ya, kalau kaum muslimin biasanya pakai yang sesuatu seperti sorban, terus dia dikalungkan, juga tidak sampai bawah. Ya, kalau pastor itu panjang sampai membawa menjuntai. Ya. Makanya kayak kita lihat juga beberapa kebudayaan orang Muslim, ya, seperti orang Pakistan dan orang Afgan, itu mereka biasanya suka pakai kain panjang, apalagi kalau musim dingin. Nah ini sekarang misalnya di tanah suci ini masuk musim dingin, bulan Desember, Januari masuk musim dingin. Biasanya orang-orang Afgan dan orang-orang Pakistan, mereka pakai kain seperti selimut panjang, ya. Mereka biasanya pakai kain seperti selimut panjang.
Bahkan ada yang memang kayak seperti selimut saja, jadi dia bawa selimut gitu ya. Pakainya. Tapi kita lihat memang mereka faham masalah ini, mereka tidak dijuntaikan. Itu mereka selalu dikaitkan di belakang. Lalu malam kenapa dilarang demikian, tidak boleh dijuntaikan ya? Itu termasuk adab dalam berpakaian. Ada juga yang mengatakan, para ulama mengatakan, makna sadel yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menjulurkan kain sampai menyentuh tanah. Maksudnya isbal, menggunakan sarung ataupun celana di bawah mata kaki buat laki-laki, khusus buat laki-laki. Nah ini termasuk yang sebagian ulama memahami ini makna sadel yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, jadi kalau tentunya untuk kesempurnaan sholat kita berusaha untuk mengerjakan yang optimal, termasuk artinya pakaian kita gunakan yang berusaha di atas mata kaki khususnya dalam sholat. Kemudian yang 9, mendahului imam. Mendahului imam tentunya mereka yang akan mendahului imam dengan sengaja itu akan, kata Nabi SAW, Allah akan menjadikan kepala mereka seperti kepala keledai atau mengubah bentuknya seperti bentuk keledai. Maksudnya pada hari kiamat mereka yang mendahului imam. Makanya kita bergerak setelah imam mengucapkan Allahu Akbar, baru kita bergerak. Jangan imam baru bilang Allah kita sudah ikut bergerak. Kalau kita imam mengucapkan Allah, umumnya kita akan menyamai imam atau bisa jadi mendahului ya. Atau bisa jadi mendahului. Dan ada dua kondisi kalau seseorang mendahului imam, maka dia membatalkan sholatnya ketika sholat berjamaah, yaitu ketika sebelum takbiratul ihram ya, takbiratul ihram, dan ketika dia mendahului imam saat salam. Kalau dia mendahului imam di dua posisi ini, maka sholatnya batal. Misalnya dia sholat isya berjamaah 4 rakaat, dia mengikuti biasa normal, hanya saja pas di rakaat terakhir ya, imam salam, sebelum salam atau imam assalam dia langsung mendahului, langsung bergerak ya. Kalau dia mendahului imam pada saat itu, maka sholatnya batal, maka dia sholat lagi ya. Maka dia sholat lagi. Yang ke-10, itu bahasan yang pernah kita bahas bulan November yang lalu. Menjalin jemari, menjalin seperti ini. Ini ketika dia menuju masjid dan sebelum sholat, ya, karena ada memang hadis yang menyatakan larangan demikian dari Nabi SAW. Namun di luar sholat maka tidak makruh, ataupun setelah sholat maka tidak mengapa. Jika sampai pengajian begitu tidak mengapa. Tapi kalau sebelum mulai sholat dan ketika berjalan itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi makruh. Tidak sampai haram, namun ini termasuk makruh ya, disebutkan dalam sejumlah hadis. Kemudian menahan dan memegangi rambut dan kain. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, umira Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala sab'ati a'dhamin. Nabi SAW diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Wa la yakufa thawbaha wa la sya'ara, dan tidak memegangi pakaian dan tidak pula rambutnya. Ya. Ini perbuatan sia-sia yang tetap menghilangkan khusyuk. Namun ini khusus laki-laki, kata para ulama. Menurut jumhur dari ulama, perempuan tidak bersyarat diikat. Ya. Diikat artinya ditahan rambutnya, maka hal tersebut buat wanita tidak mengapa. Karena umumnya rambut wanita panjang sehingga akan terurai ketika misalnya tidak diikat. Ini khusus bagi laki-laki. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, Nabi SAW mengatakan, seseorang yang mengikat rambutnya ketika sholat seperti orang yang ditali tangannya di belakang, seperti orang yang tadi seperti tawanan di belakang. Ya, seseorang yang dia mengikat rambutnya seperti orang yang ditali di belakang lagi sholat. Ya. Dan juga tidak perlu menahan dan memegangi rambut dan
dia turun, banyak orang laki-laki yang rambutnya panjang, ketika sujud itu sibuk, dia pegang rambutnya supaya tidak jatuh. Nah, ini tidak perlu sebenarnya, ya. Tidak perlu. Akhirnya juga dia gerakannya tidak sempurna, harusnya bisa 7 anggota tubuh yang menempel. Akhirnya yang satu sibuk terus megangin. Ketika sujud tangannya saja yang cuma satu, ya. Yang ini megangin rambut. Riwuh gitu kalau kita melihatnya, ya. Oleh rambutnya panjang dan terurai. Padahal nggak apa-apa. Memang alasannya sebagian ulama ada yang memahami bahwa rambut kepala ini tidak boleh terhalang, begitu kan? Ya, dalam mata Imam Syafi'i, kepala tidak boleh terhalang, ya. Tapi ini ulama-ulama lain tidak tidak atau memiliki pandangan berbeda, ya. Memiliki pandangan berbeda. Memang dalam mata Imam Syafi'i ada sejumlah asar dari sahabat yang menyatakan demikian, tidak boleh terhalang. Tapi Nabi SAW juga tadi disebutkan bahwa beliau diperintahkan sujud di atas 7 anggota badan. Kepala atau wajah, ya, kening itu hanya bagian salah satu dari yang harus ditempelkan. Selain kening ada tangan, ada kedua lutut dan kedua kaki. Lutut pun terhalang, kan disuruh menempelkan, tapi terhalang dia sama sarung, sama celana, ibu-ibu sama mukena. Artinya kalau memang tidak boleh terhalang, harusnya juga lutut tidak boleh terhalang. Sehingga sebagai orang mengatakan tidak masalah kalau terhalangi oleh rambut juga, ya. Dibanding daripada dia harus sibuk memegang rambutnya, tidak masalah, dia tempelkan. Terus sholat saat hidangan makan sudah siap, ya, ataupun menahan buang hajat, buang air kecil atau besar. Nabi SAW mengatakan la sholata bihadratit ta'am, tidak ada sholat saat makanan sudah dihidangkan. Wala huwa yudafi'ul al-akhbaf, dan tidak ada sholat saat buang hajat sedang mendesaknya untuk keluar. Artinya makruhnya makan sholat saat makanan telah terhidang ini dengan syarat dia memang sangat berminat dan berhasrat, ya. Dan dia mampu untuk memakannya. Dia sangat berminat dan berhasrat, dalam arti mungkin dia memang lapar, belum makan dari tadi, makanan sudah di depan, ya. Dan dia sangat berhasrat, bisa jadi ini makanan kesukaan dia, konsentrasinya bisa terganggu, ya. Maka pada saat itu dia boleh, dan dia mampu memakannya, dalam arti memang harum makanan, dia tergoda makanan yang agak kuat, cuma makanan tetangga nyampe ke rumah kan dia nggak bisa makan, jadi percuma aja. Kalau istrinya belum masak kan, ya sudah sholat dulu. Tapi ini memang dia mampu memakan, dia sudah tidak bisa menahan dan dia mampu untuk memakan. Dan ini disebutkan oleh sejumlah sahabat, di antara mereka saya lupa berapa atau apa yang masuk. Dia ketika mau ditegakkan sholat, mau iqamah, terus ada hidangan makanan yang beliau memang belum makan juga, maka beliau terus makan. Ketika ditanya, ya, oleh orang yang di rumah tersebut, orang-orang rumahnya, ini sudah iqamah, ya, beginilah sunnah Nabi SAW. Bahkan beliau terus makan, sholat didirikan, ya. Nah, jadi dalam hal demikian itu termasuk rahmat dari Allah. Kalau seseorang memang dia lapar, maka tidak masalah, walaupun akhirnya terlambat sholat berjamaah, ya. Kalau dia memang lapar. Tapi kalau memang dia dalam keadaan tidak menginginkan, ya tentunya dia sholat, ya, bukan makan. Begitu pula saat membuang, dia ada kebutuhan untuk membuang hajat. Aduh, saya pengen kencing nih, cuman udah komat nih, udahlah. Nanti sholatnya nggak akan konsen, akhirnya menahan kencing, atau apalagi kalau mohon maaf lagi sakit perut, ya, lagi diare, ya, lagi sakit perut, nggak sampai diare. Kalau diare tentunya dia selesaikan. Tapi sakit perut nggak enak, akhirnya saya dapat cuma 1 rakaat, nggak masalah,
dibandingkan dia maksain misalnya sholat berjamaah, sedangkan dia harus menahan ketidaknyamanan tersebut ya, karena akan mengganggu pakai ininya, pikirannya, menghilangkan khusyuk ya. Kemudian yang termasuk bagian dari makruh sholat adalah mengangkat pandangan ke langit ya. Hayyan aqwam yadfa'una absarahum ila as-sama'. Hendaklah orang-orang berhenti untuk mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholat. Au la tukhfafanna absarahum, atau penglihatan mereka akan sama, mengangkat pandangan ke langit ya. Ini termasuk juga yang dimakruhkan. Namun sekali kalau ada hajat, makruh ini hukumnya kalau ada hajat, ada kebutuhan, maka boleh dilakukan, hilang kemakruhannya ya. Semasuk kayak menoleh ke atas. Biasanya kalau tiba-tiba ada suara apa, kira-kira ada sesuatu bahaya, takut lampu jatuh atau apa, terus dia lihat ke langit, maka ini tidak masalah karena ada hajat. Jadi yang tadi kami sebutkan ini hukumnya hendaknya tidak dilakukan, namun kalau ada hajat bisa dilakukan. Allahu a'lam bishawab. Kita akan masuk ke bab yang sempat saya tinggalkan ya. Ini kalau bab berikutnya, hukum orang yang meninggalkan sholat. Ini pernah kami bahas di awal ya. Kalau Bapak Ibu ingat, kami pernah bahas di awal mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat ya. Hukum orang yang meninggalkan sholat, kalau dia dengan keyakinan seluruh ulama sepakat dia telah keluar dari Islam. Tapi kalau seseorang meninggalkan sholat karena malas, kalau ada pemerintahan Islam ya, ada sebuah pemerintahan Islam, terus dia menegakkan hukum, dia ada orang-orang yang dia tidak mau sholat, maka ada 3 pendapat ulama. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dia akan ditangkap dan dia akan dicambuk sampai mau sholat. Setelah dinasehatin, terus dia masih ngeyel, maka dia akan dicambuk sampai mau sholat. Dan cambukan itu terus diberikan walaupun akhirnya mengantarkan pada kematiannya. Kalau mau sholat, terus dicambuk. Ini pendapat pertama. Memang kelihatannya dicambuk sampai meninggal, tapi dia paling tidak. Karena pendapat kedua dan pendapat ketiga semuanya sama-sama mereka katakan, kalau ada pemerintahan Islam, ada seseorang yang tidak sholat terus menerus, sudah dinasihati, sudah dikasih tahu, diberi peringatan, masih tidak sholat, maka pendapat kedua dan ketiga mereka menyatakan dihukum mati. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, dia dihukum mati karena sebab sebagai bentuk hukuman atas meninggalkan sholat dia. Pendapat ketiga, dia diberi eksekusi mati sebagai bentuk apa? Karena hukuman atas kekafiran dia. Itu bedanya. Pendapat kedua, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan seseorang dieksekusi mati sebagai bentuk hukuman karena meninggalkan sholat. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad, dia dieksekusi mati karena apa? Karena dianggap telah murtad. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dengan perbedaan antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman taraka, barang siapa yang meninggalkannya secara sengaja, ya, faqad kafar, maka dia sudah melakukan kekafiran. Dan dari situ sebagian ulama, ya, termasuk diriwayatkan dari sebagian sahabat, kata Umar bin Khattab, kami tidak melihat, atau kata sejumlah sahabat, kami tidak melihat suatu perbuatan yang bila seseorang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia telah keluar dari Islam kecuali sholat. Nah, ini perkara yang besar ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang tidak sholat, betapapun baiknya ke kita, suka kasih bantuan, suka kasih teman kita, ada yang demikian, nasihat dengan baik-baik dan doakan. Ini perkara yang besar, amalan pertama yang dihisab nanti di akhirat.
Di dunia dari kata para ulama, ada sebagian mengatakan dicambuk, ada sebagian mengatakan dieksekusi mati sebagai bentuk hukuman, ada yang mengatakan kata Imam Ahmad dieksekusi mati sebagai bentuk kekafiran. Perbedaannya apa Pak? Antara dieksekusi mati sebagai bentuk hukuman dan sebagai kekafiran, apa bedanya Pak? Bedanya yang ingat terus saya bahas di sini. Bedanya masih ingat? Kalau kata Imam Syafi'i, orang yang tak sholat terus-menerus sama pemerintah, sama pemerintahan Islam, dia eksekusi mati sebagai hukuman yang meninggalkan sholat. Kalau menurut Imam Ahmad, dia eksekusi mati sebagai bentuk kafir. Apa bedanya? Yang pertama, yang kedua, kata Imam Syafi'i, ini dihukum kenapa? Karena dia meninggalkan sholat terus-menerus. Hukumannya langsung eksekusi mati. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Malik bin Anas. Dari kata Imam Ahmad, dia sudah keluar dari Islam, maka dia orang murtad itu kan hukumannya dalam sebuah negeri Islam dia dihukum mati. Bedanya apa? Perlakuan setelah dihukum mati. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ini katanya hukuman orang meninggalkan sholat, dia dimandikan, dikafani, disolatkan. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad, karena dia sudah keluar dari Islam, dia akhirnya dihukum. Ya, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam Islam. Dia dihukum. Setelah dihukum dieksekusi mati, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Dan apa? Hartanya tidak bisa diwarisi oleh orang muslim, oleh keluarganya yang muslim. Karena Nabi SAW mengatakan, la yarithul muslim kafir. Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang yang kafir. Walau kafir dan muslim, begitu pula seorang kafir tidak bisa mewarisi dari harta seorang muslim. Wah, ini berat sekali konsekuensinya. Memang di kita tidak ada yang menerapkan satu dari tiga pandangan ulama yang muktabar yang diakui tadi. Ini ulama-ulama besar, ulama-ulama yang jadi rujukan seluruh ulama fikih dunia. Di Indonesia memang tidak menerapkan demikian. Tapi setidaknya kita tahu ini hukuman pandangan para ahli ilmu. Meninggalkan sholat ini benar-benar bukan sesuatu yang sepele. Ancamannya hukuman mati. Meninggalkan sholat itu secara terus-menerus apalagi itu lebih berat dibandingkan korupsi, dibandingkan berzina. Ya. Bagi dosa bagi diri dia pribadi, kita nggak bicara efek dosa bagi yang lain, tapi bagi dia pribadi itu lebih besar dibandingkan berzina, dibandingkan dia korupsi, bahkan dibandingkan membunuh kalau dia terus-menerus meninggalkan sholat. Ya. Dan justru ketika dia meninggalkan sholat, dia akan membuka kejahatan yang lain, akan membuka dosa-dosa besar yang lain ketika dia sudah meninggalkan sholat. Dan di akhirat kita tahu penghuni surga bertanya kepada ahli neraka, masalahkum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk di neraka saqar? Penghuni neraka akan menyebutkan sejumlah alasan. Alasan yang pertama, qalu lam nakum minal musallin. Mereka akan mengatakan kami dahulu di dunia bukan termasuk orang yang mendirikan sholat. Ini urusan yang berat, masalah sholat. Kalau ada keluarga kita yang salah-salah, walaupun sudah punya anak, walaupun sudah punya cucu, harus mesti ingat. Saya ingat dulu ada kenalan, dia punya mertua, alhamdulillah ini tadi punya mertua itu sudah ya usianya sudah punya cucu banyak, gak mau sholat sampai istrinya itu di waktu sholat selalu menghamparkan sejadah untuk suaminya sholat. Tapi subhanallah gak mau. Dia mau umroh, bapaknya, mertuanya membantuin. Kalau ada pengajian di rumah, support, ya, support. Tapi pas dia mau sholat, hal yang paling esensi, sampai disodorin sejadah, dihamparkan sejadah di depan orangnya. Subhanallah, betapa syaitan sudah begitu mengeraskan hatinya. Jadi dia duduk, ceritanya keterangan saya ini, dia duduk, istrinya hamparkan sejadah persis di depannya, ya. Gak bergeming, Pak.
Nggak berunding. Kalau sudah langkah meleos, malah pergi saja. Malu, sampai segitunya. Hatinya begitu sudah hitam. Bisa jadi ini dimulai dari harta yang dia makan dari yang haram ataupun dari dosa-dosa yang lain, sehingga hati dia menjadi hitam, sulit untuk dinasihati. Jadi perkara yang besar. Dan pasangan meninggalkan sholat terus menerus itu menjadi alasan diperbolehkannya cerai atau khulu, minta cerai. Suami nggak sholat terus menerus, seorang istri termasuk alasan yang menyebabkan dia bisa minta cerai, minta khulu. Ya, kalau suami tidak sholat terus menerus. Nah, baik, kita akan masuk ke bab yang pernah kita lewati mengenai mengenai azan dan iqamat serta waktu sholat. Waktu itu saya lewati karena saya kira urgensinya berbeda dengan urgensi rukun sholat. Rukun sholat ini lebih penting ya untuk kami dahulukan. Ketika berbicara mengenai adzan dan iqamah, adzan maknanya i'lam atau pengumuman. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 3, wa adzanun minallahi wa rasul. Di ayat sebelumnya Allah menyebutkan mengenai baroah. Maka surat At-Taubah itu disebut baroah. Ya, berlepas dirinya Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang musyrik. Maka itu termasuk pengumuman perang, maka disebutkan adzan minallah, sebuah pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Maka adzan artinya iklan, pengumuman akan masuknya waktu sholat, ya, dengan zikir tertentu secara makna syar'i. Adapun iqamah secara makna bahasa dari masdar, kata asal dari aqama yuqimu. Di bahasa Arab ini kan ada kata kerja, ada kata dasarnya masdar. Iqamah itu dari kata kerja aqamah yuqimu. Misalnya bapak di sini duduk. Terus saya bilang, bangun Pak, bangun. Ini disebutnya aqamah, membangunkan orang, menyuruh orang bangun. Ya, maknanya. Maka begitu pula dengan iqamah, ya, pengumuman tentang didirikannya sholat dengan zikir tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Jadi memang iqamah ini untuk membangunkan orang yang duduk, ya, ketika selesai mungkin sholat sunat untuk mendirikan sholatnya. Adzan dan iqamah disyariatkan bagi laki-laki ketika hendak sholat 5 waktu, bukan selainnya. Dan termasuk fardu kifayah. Bila jumlah yang cukup dari kaum muslimin telah melakukan, maka gugur dosanya atas kaum muslimin yang lain. Ya. Jadi misalnya, kalau kita alhamdulillah, kayak misalnya di Antapani, satu RW umumnya punya satu masjid. Ya. Dan kalau kita masih bisa mendengar, misalnya masjid tetangga atau bisa di Masjid Al-Muhajirin atau Baitul Muqim, kalau misalnya terdengar, ya, terus di sini pas gak ada yang adzan, ya, pas gak ada yang adzan, maka apakah boleh langsung iqamah? Mungkin terlambat, semua lagi gak ada lagi gak ada, mungkin habis lebaran, pada mudik, ya, gak ada yang adzan. Akhirnya baru datang jemaah itu mungkin agak terlambat, ya, 15 menit setelah waktu sholat. Maka apakah boleh langsung iqamah saja? Boleh, karena sekeliling kita sudah ada. Tapi kalau di sini nggak ada azan, di Muhajir nggak azan, di Turun nggak azan, maka itu kita berdosa semuanya. Jadi RW ini hanya kalangan administratif, ya, hanya kawasan administratif. Tapi sebenarnya kita masih terdengar, masih satu kampung lah dianggapnya. Ya. Tapi kalau nggak ada yang azan semuanya, maka kita berdosa. Ya. Bahkan di sini disebutkan adzan syiar Islam yang menonjol sehingga tidak boleh meninggalkan keduanya. Contohnya begini, kalau ada subuh, jadi dahulu
adzan ini sering dijadikan pertanda oleh kaum muslimin untuk membuka sebuah wilayah baru, membebaskan orang-orang dari untuk menyerang suatu daerah. Kalau kaum muslimin kan memang bukan ekspansi, misalnya masuk ke Mesir, masuk ke negara-negara Syam, itu bukan ekspansi, tapi istilahnya membebaskan mereka dari kesyirikan dan kekafiran. Nah, ketika akan menyerang suatu tempat, terutama menyerangnya di pagi hari, yang pertama diperhatikan dari suara adzan. Ini kampung ada adzan atau tidak? Kalau ada adzan, alhamdulillah, berarti sudah termasuk kaum muslimin. Tapi kalau tidak terdengar suara adzan, maka diseranglah oleh pasukan kaum muslimin tersebut. Ya, sehingga itu menjadi syiar kaum muslimin yang menonjol. Sehingga para ulama sepakat 4 madzhab. Kalau ada sebuah negara kaum muslimin, ada kawasan yang menolak, di sini nggak usah ada adzan saja. Atau misalnya penguasa daerahnya bilang di wilayah kita adzan tidak perlu dikumandangkan. Surat silakan, tapi adzan tidak perlu dikumandangkan. Itu maka pemerintah Muslim yang berkuasa itu berhak untuk menyerang wilayah tersebut. Walaupun mereka sholat, tapi mereka tidak mengumumkan, tidak boleh, nggak usah adzan. Kayak Singapura ketika sekarang nggak tahu kan nggak boleh keluar, tapi kalau Singapura dia negara kafir jelas ya. Tapi andaikan dahulu itu bisa diperangi oleh negara Islam ketika azan itu tidak diperkenankan untuk dikumandangkan. Bukan perkara sepele masalah azan itu. Syarat-syarat sah azan dan iqamah, pertama muslim sehingga tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Yang kedua berakal sehingga tidak sah dilakukan oleh orang yang gila, mabuk atau anak-anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz ini anak-anak yang kira-kira sudah bisa membedakan antara hal yang bahaya. Jangan seperti pinggir ada api dia ini kira-kira 7 atau 8 tahun. Kalau sholat sudah tenang dalam sana kemari, ya, maka dia hukumnya boleh untuk adzan mumayyiz. Ya, walaupun dia akalnya lebih sempurna diutamakan. Terkadang ada beberapa masjid ingin mengkanalisasi sholat atau azannya, Nah, yang jadi masalah kalau dia belum mumayyiz, dia baru 5 tahun, memang bisa menggunakan azan 6 tahun dan bagus. Tapi dia belum mumayyiz, dalam arti kadang kalau sholat di awal memang 1 rakaat dapat, tapi selanjutnya dia lari ke sana kemari, atau dia ada temannya, lalu dia batalkan sholatnya, dia datangi temannya. Terkadang ada yang seperti itu. Maka jangan belum waktunya diberikan kesempatan bagi yang demikian. Tapi kalau anaknya sudah mumayyiz, maka diperbolehkan untuk adzan. Ya. Jadi kalau yang anak-anak belum mumayyiz, baiknya tidak, karena memang umumnya ulama mengatakan, ya, anak demikian tidak sah. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh saja, ya, asal benar bacaannya boleh saja. Tapi sebagian besar mengatakan tidak, harus sampai mumayyiz. Yang ketiga laki-laki sehingga perempuan tidak sah karena bisa menimbulkan fitnah. Termasuk kalau misalnya para wanita di musholanya terpisah dari laki-laki, apakah perbuatan tidak perlu. Kalau iqamat sebagian ulama mengatakan boleh, tapi hanya terdengar di lingkungannya. Misalnya kalau di Arab sekarang satu masjid, tapi ruangan masuk itu dan tertutup, Pak, ya. Ruangan masuk dan juga wilayahnya itu tertutup. Kalau di Saudi misalnya sekarang, nah, artinya seringkali ya mungkin ketika mereka datang terlambat, sudah selesai sholat berjamaah, perempuan kemudian ada sholat berjamaah, ya, apakah perlu iqamah? Kalau sekiranya suaranya tidak terdengar oleh laki-laki, maka para ulama khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan ya disunahkan dia iqamah selama aman dari fitnah. Artinya laki-laki tidak mendengar. Ya. Saya kira siapa dari tadi ada anak-anaknya atau saya? Ada
Tenang dulu ya, jangan ribut ya. Saya kira suara apa itu tadi? Kemudian hendaknya azan dikumandangkan di waktu sholat sehingga tidak sah sebelum masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat tidak sah. Kecuali, ya ini kadang ada beberapa masjid saya lihat di kampung, saya perhatikan. Terkadang mereka suka ada yang sengaja mendahulukan sebelum waktu azan, sebelum waktu sholat 5 menit sebelumnya supaya orang siap-siap. Nah, ini tidak perlu. Karena waktu sholat ini kan sudah ditentukan, kita waktu ya. Terutama ketika ada hubungannya dengan puasa, saat sahur atau berbuka. Kalau dia lebih cepat tentunya akan mengacaukan. Kecuali azan pertama dalam sholat subuh dan sholat Jumat, maka dia boleh sebelum waktunya. Azan pertama dalam sholat subuh dan sholat Jumat. Ya, ini sudah yang sholat subuh dan sholat subuh ini khususnya ini yang banyak ditinggalkan sekarang khususnya di perkotaan. Ya. Ini tentunya boleh sebelum waktunya, termasuk sholat Jumat. Makanya kita lihat, tapi ada jeda waktu ya. Memang di kita ini terkadang ada yang sholat azan 2 kali sebelum Jumat itu berdempetan. Ada sholat sunat, ada lagi. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu ada jeda waktu. Dan itu diperbolehkan. Kenapa? Itu ijma sahabat. Utsman waktu itu memerintahkan muadzin untuk adzan sebelum waktu masuk sholat Jumat agar mereka mempersiapkan diri. Ya, mereka waktu itu ada di banyak masjid pasar. Kemudian Utsman memerintahkan untuk adzan. Ya. Dan para sahabat tidak ada yang mengingkarinya sehingga disebut ijma. Dan Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin rasyidin." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah dari khulafa rasyidin, khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Sehingga yang beliau lakukan ijtihad beliau, jumhur ulama atau mayoritas ulama bahkan disebutkan ijma itu mengakui yang azan 2 kali ini diakui. Ya, hanya saja memang ada waktu. Tidak langsung berdempetan. Kalau yang sunnah demikian, yang lebih mendekati sunnah demikian. Dan itu yang dipraktekkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kita dapati azan sebelum Jumat itu, ya, yang saya pernah dapat kira-kira pernah umumnya setengah jam sebelum azan yang sebenarnya. Jadi itu belum waktu masuk waktu zuhur, maka dia azan tidak mendapat khusus untuk sholat subuh dan sholat Jumat. Kemudian hendaklah azan dengan tertib, berurutan sesuai dengan yang disyariatkan dan berkesinambungan sebagaimana ditetapkan dalam sunnah. Ya. Demikian juga dengan iqamah. Dan dilantunkan dengan bahasa Arab dengan lafaz-lafaz yang ditetapkan dalam sunnah. Apakah ada azan tidak dalam bahasa Arab? Ada Pak. Azan dalam bahasa Arab. Ada Pak. Azan tidak pakai bahasa Arab. Begitu Bapak pernah dengar? Ada di Turki. Waktu Kemal Atatürk, ya sebenarnya bukan Atatürk kan bapak Turki. Kemal itu yang orang liberal. Ketika dia berkuasa, dia membumi hanguskan semua madrasah, ulama-ulama dibunuh. Ya. Lalu dia menerapkan sistem Turki yang sekuler, Islam sekuler, betul-betul sekuler. Sampai apa? Azan dirubah harus pakai bahasa Turki. Baru tahun 50-an dan 60-an ada seorang menteri yang dia militan, dia memperjuangkan agar azan diperbolehkan dalam bahasa Arab. Akhirnya pakai bahasa Arab. Di Turki itu kadang kita sering dengar, oh ini negara Muslim. Ya identitasnya KTP-nya Muslim, tapi mereka itu sekuler. Bahkan sampai sekarang mayoritas masih, walaupun alhamdulillah ya sekarang kayak Erdogan, dia lebih Islam ya. Tapi kalau kita lihat di sana kan, ini bapak-bapak yang melihat ke sana, orang heran kok. Apalagi kalau di Istanbul ya, banyak yang mau pakai hijab perempuan
karena memang itu sekuler. Ya. Sampai azan tadi dirubah. Ya. Sampai azan dirubah. Saya dapat ketemu sama orang Turki, ya, ngobrol panjang ketika kita dari Jeddah menuju Madinah. Dia cerita banyak bahwa di Turki itu orang tuanya itu dididik dengan model Islam sekuler liberal, dan mereka menganggap itu yang benar karena di sekolah mereka tidak dapatkan seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika generasi berikutnya, terutama yang tinggal di luar Turki, ya, dia tinggal di Belgia, saya ketemu orang Turki yang tinggal di Belgia dari kecil, dan di situ dia bisa punya akses untuk dapat ilmu yang lebih. Akhirnya dia tahu kesalahan yang ada pada orang tuanya. Mereka umumnya sekuler, ya. Sampai tadi azan itu bisa dirubah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan sebelum kita masuk ke bab lain, karena waktu sudah cukup. Apabila ada diskusi atau pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan. Itu baru dak itu Pak Ustaz, bukan sholat heureuy gitu ya, baru yang lingkar orang dari berjamaah terus saling goel teman-temannya. Kalau saya itu merasa terganggu sebetulnya ya. Cuman sikap kita bagaimana ya supaya bolehkah kita misalnya tidak meneruskan sholat dulu, menertibkan mereka, atau kita selesaikan dulu sholat gitu. Saya sudah sampaikan ke Rudi juga berulang kali gimana teknis apa selang-seling dan sebagainya supaya tidak mengganggu jamaah yang lain, terutama yang dewasa. Itu gimana ya kita tertibkannya? Baik. Yang kedua, kita kenyataannya kalau Jumatan atau sholat wajib begitu, itu kan mereka itu nggak sholat gitu. Tadi kan sebutkan harus dicambuk atau dihukum mati. Saya pernah nanya ke Pak Yaya RW di sana. Sudah ada upaya pernah. Siapa yang berasal? Yang mana? Yang itu Pak, yang tukang dagang, tukang pemulung, yang ngumpul di sana. Oh, yang di sini, yang sebelah sini ya. Sejarah satpam juga begitu. Ada beberapa sih kumpul kalau Jumatan ini. Jumatan nggak sholat? Nggak sholat, kumpul di sana. Nah itu sikap kita bagaimana? Apakah kita membiarkan itu berdosa atau kita harus melakukan sesuatu? Kalau di pemerintah Islam kan dicambuk, mati, dikurok ya. Kalau di kita kan nggak mungkin ya, itu kan menangkan hukuman. Nah itu kita tidak melakukan apa-apa itu berdosa enggak? Nah itu dua. Itu yang saya tuh kadang-kadang mikir nih kita gimana gitu? Bukan saya soal suci soal ini bukan? Iya betul. Aduh gimana caranya? Iya. Baik, Allah a'lam bishawab. Yang pertama mengenai anak-anak, memang ini terkadang perkara yang repot karena harus melibatkan orang tua juga, harus kesadaran orang tua dan pemahaman orang tua. Anak-anak tentunya dipersilakan untuk ke masjid kalau mereka sudah memiliki ketenangan dalam sholatnya. Ya. Sebenarnya kalau anak-anak yang belum tamyiz, ya, itu tidak usah ikut sholat berjamaah. Karena dia akan ribut, atau dia sholat berjamaah di waktu yang setelah sholat yang berjamaah dan sebenarnya itu sudah dilakukan. Kalau saya belum tamyiz, apalagi masih 3 tahun, 5 tahun yang masih kesana kembali, ya. Makanya harusnya memang waktu waktu pengajian itu memang tidak di waktu situ ya. Kalau mereka masih belum tenang. Tapi yang jadi masalah terkadang ketika kita memperingatkan, kita sulit ya. Misalnya anaknya praktek sekali di masjid. Kita tanya mana orang tuanya? Orang tuanya di rumah, nggak ada ke masjid. Jadi kita mau ngasih tahu juga susah. Ya. Orang tuanya dikasih tahu malah mundur juga kadang. Ya. Jadi nggak boleh nih anak saya ke masjid. Bukan masalah nggak boleh. Anak bapak ini masih nggak mau diem, masih sulit diatur. Ya. Jadi betul istilahnya. Jadi kita pertengahan. Ada sebagian yang mengatakan apa?
Ada yang melarang secara mutlak, anak-anak kok boleh sama sekali mengganggu. Ini yang satu kubu yang ekstrim. Kubu ekstrim yang lain, kita biarkan saja mereka, mereka anak-anak dan segala macam. Kita apa pertengahan sebenarnya yang tepat. Kita boleh, tapi harus ikut aturan dan kita pun tidak. Kita juga harus kemudian berusaha memperingatkan. Ya. Kadang orang tua juga kadang segan. Padahal sebenarnya tidak apa-apa. Kita peringatkan mereka, jangan ribut ya, jangan ini. Ya. Karena sama seperti bahaya, mereka kita perbolehkan jalan, tapi kan di pinggir jalan atau di tengah jalan itu berbahaya. Kita suruh mereka berpikir. Nah ini pun sama. Ke masjid ada aturannya. Silahkan kalian, tapi ada aturannya. Tetap kita suruh mereka ikut aturan. Tapi kita tidak larang secara mutlak. Ya. Nah ini masalah itu. Jadi karena koordinasi dengan orang tuanya yang susah. Jadi mereka lucunya kalau ditanya bapaknya mana, lagi nonton TV atau lagi apa, bapaknya ke masjid, anaknya aja yang. Jadi kita tempat penitipan ceritanya ya. Jadi ribut rame ya. Nah, emang yang susahnya ini koordinasinya tadi. Sebenarnya mereka boleh kalau memang sudah tenang, ya, tapi harus mau diarahkan. Kalau mereka yang memang sangat sulit ya, harusnya memang bukan di waktu-waktu sholat. Ya. Nanti kalau mau mereka menunggu dulu. Saya sebenarnya kalau yang di saya sudah sempat kasih tahu, jangan ikut dulu anak-anak ini kalau yang ramai sudah itu ada yang sangat ramai, jangan ikut dulu. Itu waktu kenapa tapi tidak bisa ada pengajian? Bisa bunyi. Ya karena masalahnya bisa bunyinya bisa aja di waktu itu. Selesai. Lebih baiknya memang di waktu asar ya. Jadi tidak mengganggu sebenarnya. Masalahnya beliau bisanya di waktu tersebut. Allahuakbar. Nah yang kedua, bagaimana dengan sikap kita melihat banyak. Kalau saya tidak tahu kalau Jumatan itu mereka ada Jumatan ya. Bisa dilihat kalau mereka di masjid itu kan Iya ngumpul tapi sampai Jumatan nggak Jumatan. Umar bin Khattab itu pernah menangis Pak lihat seorang apa? Seorang rahib, seorang pendeta Nasrani, seorang biarawan Nasrani. Beliau pernah menangis. Ketika ditanya kenapa menangis, mereka ini para biarawan ini hidup sederhana, hidup apa istilahnya zuhud di dunia, ya. Menyiksa diri artinya hidup sangat sederhana di dunia, tapi nanti akhirat diadab, kata Umar bin Khattab. Jadi rugi dua kali kata Umar bin Khattab. Ya. Ini yang kita kasihan, naudzubillah, saudara apa? Kaum muslimin yang mereka KTP Islam, mereka secara ekonomi kesulitan segala macam, kehidupannya tidak nyaman, tapi juga meninggalkan perkara yang penting yang bisa menyebabkan dia terancam sama neraka. Ini bisa kejadian seperti yang Umar bin Khattab tadi dia. Ya. Ini kasihan sekali memang. Jadi sumbangan kita hendaknya jangan cuma harta, tapi kita ya bisa juga dengan peringatan. Kalau kita melihat terus kita biarkan, tentunya kita berdosa karena Nabi SAW mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Apabila tidak mampu dengan lisan, dengan tangannya ini kita para ulama, seseorang yang memiliki kekuasaan, ya memiliki kekuasaan. Misalnya ini masih mohon maaf ini dalam ranah RW sini Pak, ya diarahkan sama RW ini mohon maaf, ya ini masih dalam wilayah sini bekerja sama DKM, bisa dikasih tulisan, ya RW-nya ada, bisa dikasih tulisan atau nanti ada orang ini wilayah RW kami sini, mungkin kaum muslimin, ya di waktu sholat, ya silakan sholat, jangan kemudian seperti ini, ya, kemudian kalau ditulis di sana atau ada orang yang memperingatkan, ya, karena itu termasuk kemungkaran. Nabi SAW katakan, bila melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, dia tidak punya kekuasaan, fabilisan dengan ucapannya. Misalnya bapak kasih tahu saja sholat Jumat, ayo, ya minimal bapak aja. Baiklah biasa fabiqalbi, kalau tidak bisa minimal dengan hati, dengan kebenaran, dan itu selemah-lemahnya iman. Kalau kita cuma hati saja, itu selemah-lemahnya iman. Tapi kalau
kalau nggak ada itu, maka kita termasuk ya, kalau bilang kita bisa kita ada. Minimal kita sudah memperingatkan ya dengan lisan kita. Kalau nggak punya kekuasaan, sudah peringatkan. Karena mereka kemudian tetap tidak sholat, dosa mereka. Nah, yang mungkin saya kira katakan Bapak, ya kalau Bapak sih sampai punya kebaikan ya. Kalau mereka tidak mau, ya itu beda cerita. Tapi kalau sama Pak RW dan DKM bisa bekerja sama, terutama ini kan masih masuk wilayah sini ya, dan diberi peringatan ya. Dan mereka juga saya kira pasti segan Pak ya, karena bagaimanapun kan kita yang punya wilayah ini kan. Dalam arti ini wilayah kekuasaan ya, wilayah masih di area ketertiban dari rukun warga di sini ya. Diberi peringatan saya. Mungkin warga lain, Pak. Apa? Mungkin rumah Bapak ya Pak? Iya, sebelah saya itu. Itu mungkin. Boleh ikut tanggung jawab. Bukan, maksudnya itu orang luar, Pak. Dari luar daerah sana. Gak apa-apa Pak. Mungkin juga. Maksudnya, ya kan istilahnya kalau dalam peribahasa itu di mana bumi dipijak, di sana langit hidup. Jadi kan buminya siapa? Ini masih wilayahnya RW sini. Kami umumnya kaum muslimin, tolong minimal hormati. Tolong hormati wilayah ini. Ya mungkin bisa lewat bahasanya dari sini. Tolong dihormati. Waktu sholat apalagi sholat Jumat siang Islam. Silahkan sholat. Ada sarung, kalau ada sarung disediakan sarung. Wah, itu. Kalau lebih bagus lagi mungkin nanti segera ada makan siang khusus buat yang di sini. Ya, itu lebih bagus lagi buat mengikat hati. Iya. Seperti itu ya Allah a'lam bishawab. Silakan bila ada yang ditanyakan lagi atau diskusikan. Iya. Pak, Ya. saya sering mendengar ada azan dari masjid di Al-Muhajirin itu anak-anak. Tadi kan kalau anak-anak kan tidak sah itu ya, azannya itu nggak boleh gitu. Tapi di Al-Muhajirin itu saya sering mendengar yang azan itu anak-anak, suaranya itu suara anak-anak gitu. Iya. Nah, saya juga nggak tahu umurnya berapa. Iya. Nah, itu bagaimana? Sebenarnya begini, kalau di masjid Muhajirin atau di masjid-masjid lain, kalau minimal kalau di masjid Muhajirin itu saya sudah minta yang mumayyiz. Nah, cuma terkadang kan ada yang di luar kontrol kami, Pak. Kami juga jarang sholat berjamaah di sini karena sering kali di luar. Termasuk subuh juga karena saya banyak di luar. Kami banyak kegiatan di waktu sholat juga sering juga tidak terkontrol. Kami pernah sudah sebutkan hendaknya yang mumayyiz. Jadi yang terkadang nggak terkontrol itu yang memang dia sudah tahu nyalainnya, ya dia terus nyalakan. Itu memang harus diingatkan lagi terutama Ustaz Rudi itu sebenarnya yang paling ini ya. Jadi dan memang terus terang dulu pernah difasilitasi. Saya sudah ingatkan seperti kayak sebelumnya bahwa ini nggak bisa sembarangan kita ya ada aturannya. Dulu memang awalnya sempat difasilitasi, ya. Bahkan terkadang difasilitasi koma terus kemudian ya kalau yang belum mumayyiz biasanya saya sudah larang udah jangan. Kalau mumayyiz boleh, anak 8 tahun 9 tahun itu boleh. Tapi kalau di bawah itu sebagian ulama memang tidak memperbolehkan mayoritas. Tapi memang masih ada ulama yang memperbolehkan. Makanya itu kami tidak terlalu tegas karena memang masih ada ulama yang memperbolehkan. Tapi kami himbau hanya yang mumayyiz. Kalau saya bisa menghimbau sebisa mungkin hanya yang mumayyiz. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Tapi nanti kita ingatkan lagi. Kemudian Masih sering terdengar ya? masih sering mendengar saya anak-anak. Ya kalau yang saya tahu kalau yang sering itu biasanya anak kelas 6 dan kelas 1 itu sekitar ya usia. Yang paling muda kelas 5 biasanya. Dia udah mumayyiz. Nah, itu udah sama. Sudah saya. Kemudian yang kedua tadi juga bahas Ustaz Nana ini ya. Ini pertanyaan tadi. Yang azan dari Turki itu apakah bahasa Arabnya diartikan ke dalam bahasa Turki atau ada bahasa lain atau apa bunyinya azan Turki? Terjemahan dari bahasa Arab ke Turki. Hayya 'alas shalah pakai versi bahasa Turki gitu. Dirubah memang. Dirubah ke bahasa Turki. Jadi Kemal Atatürk itu benar-benar merusak Turki. Itu selama beberapa generasi puluhan tahun. Puluhan tahun memang
sistemnya Bapak Turki, ya, padahal dia merusak kaum muslimin di sana. Saya baru tahu juga kenapa kemudian waktu itu kalah kaum muslimin sama orang-orang sekuler, karena saat itu sebagaimana terjadi di Indonesia, orang bangsa Turki ini perang dunia, yang banyak terbunuh itu kaum muslimin dan para ulama, banyak terbunuh dalam peperangan. Kan kita Islam itu masya Allah di perang kemerdekaan itu kan yang paling militan itu siapa? Kaum muslimin, ulama-ulama dan segala macam. Sama di Turki juga. Jadi mereka terbanyak terbunuh, ya. Lalu kemudian di situ muncul orang-orang ya munafik yang pakai wajah liberal sekuler, maka dirubahlah sistem pemerintahan Turki. Ya, di situ mereka mulai menguasai seperti itu secara ringkas. Allah Akbar. Silakan ada lagi yang ditanyakan sebelum saya tutup. Ibu-ibu, oke. Ibu-ibu, Ya, baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dalam majelis ini. Allahumma rafa'na bima 'allamtana, ya Allah berikanlah kami manfaat atas ilmu yang diwajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkan kepada kami hal yang bermanfaat. Wa zidna ilma, dan berilah kami tambahan ilmu. Allahumma inna nas'aluka al-huda, ya Allah kami selalu minta hidayah kepadamu, wa tuqa, dan ketakwaan, wal 'afafa, dan kesucian jiwa, wal ghina, dan kekayaan jiwa yang sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.